Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syah Angelina Pusponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, kode Kotlin untuk membuat suatu project activity and intent. Jadi intent itu merupakan suatu objek yang digunakan untuk meminta suatu aksi ke komponen lain dalam aplikasi atau bahkan di luar aplikasi lewat sistem Android. Jadi di dalam project intent ini kita memanfaatkan intent untuk pertama berpindah antar layar, kemudian mengirim data dan memanfaatkan aplikasi lain di Android. Pertama saya akan menjelaskan kode di main activity. Jadi di sini terdapat package. Package ini digunakan untuk menyimpan project. Jadi project semua ini disimpan di com.example.intentapp. Selanjutnya di sini ada beberapa library yang diimpor. Pertama, intent. Intent ini untuk berpindah antar activity atau untuk memanggil aplikasi lain. Kemudian URI ini untuk membaca alamat, bundle ini untuk membawa data ketika activity dibuat. Log ini untuk mencatat setiap activity di dalam logcat. Kemudian app compact activity ini untuk membuat suatu activity. Kemudian activity main pending ini untuk menghubungkan ke layout activity main XML. Selanjutnya di sini ada deklarasi dan inisialisasi kelas. Di sini yang dideklarasi adalah kelas main activity. Kemudian tag ini digunakan untuk memberikan tag atau label pada main activity lifecycle agar ketika dicatat di logcat itu dapat ada labelnya seperti itu. Kemudian binding ini digunakan untuk menghubungkan kode Kotlin dengan layout XML atau layout activity main XML. Kemudian extra name ini adalah kode untuk pengiriman data ke activity lain. Selanjutnya di sini ada onCreate. Ini untuk membuat activity onCreate. Pertama di sini ada binding. Ini untuk menghubungkan dengan layout activity main pending. Kemudian di dalam onCreate ini membuat beberapa button seperti button to second activity ini untuk berpindah ke activity second atau activity kedua. Selanjutnya di sini ada button untuk mengirimkan pesan, kemudian button dial atau berpindah ke aplikasi telepon atau menelepon. Kemudian ini ada button untuk membuka link. Selanjutnya di sini ada life cycle yang akan dicatat ketika activity ini dijalankan. Life cycle ini ada on create ini ketika aplikasi dibuat, on start ketika aplikasi dijalankan, on resume ketika aplikasi mulai digunakan, on pause adalah ketika aplikasi dijeda, on stop ketika aplikasi diberhentikan, dan on destroy ketika aplikasi dihancurkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian second activity. Di sini ada package seperti bagian main activity tadi dan import library yang akan digunakan. Kemudian di sini ada deklarasi kelas second activity dengan binding yang menghubungkan ke layout activity second.xml. Kemudian di sini digunakan untuk mengambil data string dari main activity. Data string itu berupa data teks, kemudian akan ditampilkan di layout second dalam bentuk text name. Kemudian di sini ada di Android Manifest. Ini terdapat struktur aplikasi. Struktur aplikasi diantaranya ada allow backup, itu memungkinkan untuk backup data. Kemudian di sini ada icon untuk memunculkan icon misalnya, dan ini label untuk memunculkan label intent app, dan ini ada tema sebagai tema default dari intent app. Kemudian ini untuk memanggil activity spotted false, artinya dia tidak bisa
dijalankan di dua aplikasi. Kemudian ini untuk memanggil main activity exported through, artinya dia harus diekspor agar bisa dijalankan. Kemudian di sini ada intent filter dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menunjukkan demo aplikasi. Di sini saya akan memasukkan nama saya. eh, Kemudian saya akan mengklik to second activity. Nah, di activity second akan tertampil seperti ini. Kemudian eh, selanjutnya, nah kemudian di sini ada beberapa button seperti itu second, send message, dial, open link. Jadi saya sudah mencoba button to second activity. Sekarang saya akan mencoba button misalnya open link. Nah, dia akan membuka link browser seperti ini. Kemudian selanjutnya misalnya, nah dia akan membuka browser Chrome. Dan ini bisa menambahkan account atau use without an account. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba beberapa button lagi misalnya. Nah, misalnya di sini ada button, saya akan mencoba button submit. Ini digunakan untuk mengirimkan pesan. Mungkin di sini agak sedikit terlambat dalam menjalankan atau button dial. Nah, ini untuk sharing teks ke Chrome atau mengirimkan pesan ke Drive atau ke Message. Dan dial ini untuk berpindah ke aplikasi lain, khususnya aplikasi untuk menelepon. Nah, di sini. Baik, sekian demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.